Jika Anda memahami pengetahuan tersembunyi ini, hukum semesta yang mendasari segala sesuatu dalam eksistensi, maka Anda akan melihat dunia dan kehidupan menjadi berbeda dari sebelumnya. Ini bukanlah hukum buatan manusia yang terbatas oleh waktu atau letak geografis, tetapi ini hukum eksistensi kosmik yang abadi dan universal dan kehidupan manusia yang ada di dalamnya, termasuk saya dan Anda. Hukum ini tidak mengatur tindakan Anda dengan ancaman hukuman, tetapi membimbing hidup Anda menuju kebijaksanaan, pemenuhan, pengertian, dan pemahaman yang lebih besar. Hukum semesta ini telah membentuk masa lalu Anda, dan mereka akan membentuk masa depan Anda. Tetapi yang paling penting, hukum ini dapat menerangi masa kini Anda, masa sekarang Anda. Di saat menyelami hukum-hukum universal ini, semoga Anda menemukan ini bukan hanya sebagai pengetahuan yang berpengaruh dalam hidup Anda dan saya dan semua manusia, tetapi juga wawasan tentang segala sesuatu yang terjadi sampai hari ini dan masa yang akan datang. Dan bukan hanya informasi belaka, tetapi juga dasar transformasi atau perubahan diri kita yang tinggal di semesta ini. Mari kita mengenal hukum-hukum semesta ini satu persatu. Hukum ke-1, hukum kesatuan ilahi. Prinsip ini menunjukkan bahwa kita semua saling terhubung, bahwa kita semua adalah bagian dari energi ilahi yang tak terbatas, yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri yang individual. Ini mengajarkan kita bahwa setiap tindakan, setiap pikiran, setiap kata yang kita ucapkan tidak terbatas pada batasan eksistensi individu kita, tetapi bergema ke seluruh alam semesta, sampai kepada lautan semesta yang tidak kelihatan, yang tidak terbatas, yaitu mempengaruhi keseluruhan kehidupan. Ini adalah pemahaman bahwa hidup Anda, hidup saya, dan seluruh kehidupan ini saling terhubung dan saling bergantung satu sama lain. Dengan mengakui hukum kesatuan ilahi, kita memahami bahwa kita tidak ada yang sendirian. Kita berada dalam perjalanan ini bersama-sama. Kita bukan hanya tetes di lautan, tetapi lautan di dalam sebuah tetes. Jika semua yang kita lihat, rasakan, dan alami adalah perpanjangan dari sumber ilahi yang sama, maka cinta, kebaikan, dan kasih sayang menjadi respon yang logis terhadap semua interaksi. Ini tentang memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan perhatian yang Anda inginkan untuk diri Anda sendiri, dengan pemahaman bahwa luka yang diberikan kepada orang lain adalah luka yang kita berikan kepada diri sendiri juga. Hukum kedua adalah hukum getaran. Hukum ini menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta kita, mulai dari galaksi terbesar hingga partikel-partikel terkecil, bahkan pikiran dan perasaan Anda bergetar, masing-masing beroperasi pada frekuensi atau getaran yang berbeda. Bahwa hukum semesta ini menyatakan tidak ada yang diam, semuanya dalam pergerakan, terus bergetar, dan beresonansi pada frekuensi yang berbeda. Jika saya menginginkan lebih banyak uang, saya perlu mencari tahu getaran atau rasa uang dan mencoba untuk mencocokkan frekuensi itu. Jika saya ingin merasakan cinta, saya perlu bergeser pada frekuensi cinta yang merupakan frekuensi tertinggi. Jika saya ingin seseorang tertentu dalam hidup saya, kita berdua harus beresonansi pada frekuensi atau getaran yang sama. Untuk menggunakan hukum ini, untuk mewujudkan keinginan Anda, harus mencocokkan getaran Anda dengan hal yang Anda inginkan. Jika Anda ingin menjadi sebagian dari bintang-bintang, Anda harus merasa salah satu dari mereka. Dengan mengakui hukum ini, perubahan cara kita melihat diri kita sendiri dan tempat kita di dunia. Kita bukan hanya entitas fisik yang berlayar melalui kehidupan, tapi kita adalah makhluk energi yang bergetar pada frekuensi tertentu, dan getaran ini mempengaruhi pengalaman kita, interaksi kita, dan realitas kita. Hukum yang ketiga adalah hukum korespondensi. Hukum ini menyatakan bahwa apa yang sedang terjadi di dalam diri Anda sesuai dengan apa yang sedang terjadi di luar diri Anda. Hukum ini mengatakan bahwa perasaan dan pikiran dalam diri Anda secara langsung mempengaruhi dunia luar Anda. Sebagaimana di dalam, demikian pula di luar. Prinsip ini menegaskan, jika Anda merasa baik tentang diri Anda, semuanya di sekitar Anda terasa hebat. Jika Anda merasa buruk, semuanya terasa buruk. Jika Anda merasa damai di dalam, semuanya di sekitar Anda adalah damai. Tetapi jika Anda merasa kacau di dalam, Anda akan merasa stres dalam hidup Anda. Ini menunjukkan kepada Anda sebuah kebenaran yang kuat bahwa Anda adalah arsitek dari realitas Anda. Anda memegang kendali dalam diri Anda. Kekuatan untuk membentuk dunia eksternal Anda dengan mengubah keadaan internal Anda. Pikiran yang Anda pikirkan, keyakinan yang Anda pegang,
dan sikap yang Anda tampilkan, semuanya menggambar yang jelas yang menjadi kehidupan Anda. Hal-hal yang Anda pikirkan akan menjadi hal-hal yang harus Anda jalani. Untuk mengubah hidup Anda, untuk mengubah dunia Anda harus mengubah diri Anda terlebih dahulu, dan dunia luar akan mencerminkan hal itu. Yang keempat, hukum tarik-menarik. Hukum ini menyatakan bahwa yang serupa menarik yang serupa. Apapun yang menjadi fokus perhatian Anda, baik itu positif atau negatif, akan Anda tarik dalam hidup Anda. Ini bukanlah filsafat sembarangan, tetapi sebuah prinsip yang telah diakui oleh budaya kuno, fisikawan kuantum, dan individu sukses di seluruh dunia. Hukum tarik-menarik sangat mirip dengan hukum getaran. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan, tetapi Anda menarik apa yang Anda percaya tentang diri Anda. Hukum tarik-menarik juga mengatakan bahwa Anda perlu percaya bahwa Anda dapat mendapatkan apa yang Anda inginkan. Jika Anda ingin menarik uang, tetapi Anda tidak bisa melihat bagaimana itu mungkin terjadi dan meragukannya, Anda seperti ombak di lautan dan diterpa angin. Anda tidak bisa mengharapkan menarik sesuatu yang tidak Anda percayai bisa Anda dapatkan. Jika Anda ingin menarik sesuatu ke dalam hidup Anda harus mencocokkan getaran Anda dengan apa yang Anda inginkan. Jika Anda ingin menjadi di antara bintang-bintang, Anda harus merasa seperti salah satu dari mereka. Hukum yang kelima adalah hukum tindakan yang terinspirasi atau tindakan yang terilhami. Hukum ini menyatakan bahwa meskipun Anda dapat memvisualisasikan, mengafirmasi, dan menyelaraskan pikiran Anda dengan keinginan Anda, tidak ada yang berubah sampai Anda mengambil tindakan, karena di sini Anda hendak mewujudkannya dalam bentuk fisik. Namun, ini bukan sembarang tindakan, tapi ini adalah tindakan yang terinspirasi, tindakan yang berasal dari tempat yang selaras dengan keinginan Anda, intuisi, dan panduan batin Anda. Hukum ini adalah kekuatan penggerak di balik perwujudan impian Anda. Sementara hukum tarik-menarik membantu Anda menyelaraskan pikiran dan perasaan Anda dengan keinginan Anda. Hukum tindakan terinspirasi mendorong Anda untuk bergerak maju menuju keinginan tersebut. Ini adalah jembatan yang menghubungkan antar dunia yang tidak terlihat dari pikiran dan dunia yang nyata dari kenyataan, dan tindakan adalah Anda yang memutuskan. Itu adalah bagian dari perwujudan manifestasi. Untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda harus mengikuti arah dari keinginan tersebut. Ini adalah tindakan yang terinspirasi, bukan tindakan yang dipaksakan. Ini bukan muncul dari keputusasaan atau ketakutan, tetapi dari kegembiraan dan antusiasme yang berasal dari tempat yang selaras dengan siapa Anda. Ini adalah ketika Anda begitu antusias tentang visi Anda, sehingga Anda terdorong untuk bertindak, bukan karena Anda harus, tetapi karena Anda ingin melakukannya. Hukum yang keenam adalah hukum transmutasi energi. Hukum ini mengatakan bahwa segala sesuatu, termasuk pikiran, perasaan, dan kata-kata Anda terbuat dari energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Ketika Anda berpikir atau merasa sesuatu, itu tidak berhenti di situ. Itu berubah menjadi sesuatu yang bergerak keluar ke alam semesta. Hukum ini adalah tempat asal dari gagasan bahwa pikiran menjadi hal. Anda perlu tahu bahwa pikiran dan perasaan Anda menciptakan dan menarik sesuatu sebagai respons terhadap pikiran tersebut. Jadi, Anda harus memilih pikiran dan perasaan yang baik, dan Anda perlu melakukan ini dengan sengaja. Jangan terlalu lama terpaku pada pikiran buruk. Jika tidak, pikiran buruk itu mungkin berubah menjadi situasi yang buruk. Segera rubahkan energi dari pikiran negatif dengan menggantinya dengan yang positif, karena energi akan selalu mengalir. Lakukan ini dengan cepat sebelum pikiran negatif itu berubah menjadi kenyataan. Hukum yang ketujuh adalah hukum sebab dan akibat. Hukum ini mengatakan bahwa Anda mendapatkan kembali apa yang Anda berikan. Apa yang Anda lakukan kepada orang lain, pada dunia, akan kembali kepada Anda. Ini adalah hukum karma. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup memiliki alasan. Hal-hal terjadi baik kepada Anda atau untuk Anda karena sesuatu yang Anda lakukan. Jika Anda melakukan hal-hal baik, itu menguntungkan Anda. Jika Anda melakukan hal-hal buruk, itu juga mempengaruhi Anda. Untuk setiap tindakan, ada reaksi yang setara dan berlawanan. Pemahaman ini memberi Anda pengetahuan bahwa jika Anda ingin mengubah efek yang Anda alami, Anda harus mengubah penyebab yang Anda mulai. Anda menuai apa yang Anda tabur. Anda tidak pernah menuai mangga jika Anda menabur apel. Anda tidak akan pernah menuai cinta jika Anda menabur kebencian. Anda mendapatkan persis apa yang Anda kirimkan ke alam semesta.
Apa yang Anda lakukan atau katakan tidak hanya menghilang begitu saja. Itu selalu kembali kepada Anda untuk memberikan hadiah atau melukai Anda. Mungkin tidak segera kembali, tetapi itu akan kembali. Hukum yang ke-8 adalah hukum kompensasi. Hukum ini terkait dengan hukum getaran, tarik-menarik, sebab dan akibat, dan transmutasi energi. Hukum ini menyatakan bahwa Anda akan diberi hadiah secara proporsional dengan yang Anda berikan kepada orang lain pada dunia. Ini mencakup prinsip bahwa seiring Anda memberikan nilai kepada orang lain, masyarakat, atau dunia, nilai itu pada akhirnya akan kembali kepada Anda. Hukum ini tidak terbatas pada penguasaan materi belaka. Ia melampaui ranah fisik dan mencakup cinta, kebaikan, kebahagiaan, dan damai. Ketika Anda memberikan cinta dengan bebas, Anda akan menemukan cinta. Ketika Anda menyebarkan kebahagiaan, Anda akan mengalami kebahagiaan. Hukum ke-9 adalah hukum relativitas. Hukum ini mengatakan bahwa tidak ada yang baik atau buruk. Semuanya tergantung pada makna yang Anda berikan. Hukum ini mendorong Anda untuk mundur dari pengalaman individu Anda dan melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Apa yang mungkin terlihat sebagai masalah besar bagi Anda, mungkin tampak sebagai hambatan kecil bila dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi orang lain. Demikian juga, apa yang Anda persepsikan sebagai pencapaian kecil, mungkin menjadi impian bagi orang lain. Hukum relativitas memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu menilai segala sesuatu di sekitar Anda sebagai baik atau buruk. Ketika sesuatu terjadi, Anda tidak perlu mengatakan apakah itu baik atau buruk. Sebaliknya, Anda memutuskan untuk memberikan makna yang tepat untuk segala sesuatu dalam hidup Anda. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda sebenarnya netral, hanya positif atau negatif, karena Anda menilainya demikian, dan tergantung dari sudut pandang mana Anda menilai. Hukum yang ke-10 adalah hukum polaritas. Hukum ini menyatakan bahwa ada dua ujung untuk segala sesuatu, dan segala sesuatu memiliki kebalikannya. Hidup memiliki awal dan akhir. Ada dunia spiritual, dan kita hidup di dunia fisik. Ada kutub utara dan kutub selatan. Ada energi ilahi feminin dan energi ilahi maskulin. Seringkali, pasangan yang tampak sangat berbeda satu sama lain sebenarnya adalah satu dan sama. Ada yang panas dan dingin, tetapi keduanya hanyalah tingkat yang berbeda dari apa yang kita sebut sebagai suku. Ada yang baik dan buruk, tetapi keduanya hanyalah tingkat yang berbeda dari apa yang kita persepsikan sebagai suatu standar moralitas. Dalam hidup Anda, hukum polaritas mengajarkan Anda bahwa bahkan selama masa-masa tergelap Anda, ada potensi cahaya. Dalam tantangan terbesar Anda, ada biji-biji peluang. Dalam duka terdalam Anda, kemungkinan akan adanya untuk kebahagiaan masih ada. Hukum yang ke-11 adalah hukum ritme atau hukum irama. Alam semesta memiliki ritme atau aliran alami, dan itu tidak suka terganggu. Hukum ini mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam alam semesta bergerak dalam siklus atau pola mirip dengan ayunan pendulum atau perubahan musim. Sama seperti pasang surut yang datang dan pergi, sama seperti siang berubah menjadi malam, dan musim dingin memberikan jalan untuk musim semi. Setiap aspek kehidupan tunduk pada gerakan ritmik ini. Hukum ini mengingatkan Anda bahwa Anda juga tunduk pada ritme alami ini. Ada waktu aktivitas, dan ada waktu istirahat. Ada periode pertumbuhan, dan ada periode mundur. Ada saat-saat kebahagiaan, dan ada saat-saat duka. Anda dapat menghindari banyak masalah dengan bersabar dan membiarkan segala sesuatu terjadi secara alami pada waktunya sendiri. Kekacauan terjadi ketika Anda mencoba memaksakan segala sesuatu untuk terjadi sesuai dengan jadwal Anda. Ini tidak berhasil. Ini bisa membuat Anda merasa frustasi. Hukum yang ke-12, hukum gender. Hukum ini tidak memiliki kaitan dengan jenis kelamin pria atau wanita, tetapi hukum ini berkaitan dengan energi maskulin dan feminin yang ada dalam diri kita dan alam semesta. Baik Anda, pria atau wanita, sangat penting untuk memahami hubungan antara energi maskulin dan feminin yang ada dalam diri kita semua. Tidak ada energi yang lebih unggul atau lebih baik, hanya energi yang berlawanan tapi bekerja bersama. Memahami hukum gender membantu kita menghargai pentingnya keseimbangan. Ini mengatakan kepada kita bahwa untuk mencapai potensi penuh, kita harus menyelaraskan energi maskulin dan feminin yang ada dalam diri kita. Ini bukan tentang menjadi pria atau wanita, tetapi tentang merangkul semua aspek alam kita untuk menjadi individu yang lengkap dan seimbang.
berjalan bersama dalam satu kesatuan. Ini adalah hukum-hukum kuno yang dipahami dan dijalani oleh para bijak di seluruh dunia. Bahkan hukum ini diketahui oleh para elit dunia. Ketika Anda tidak mengikuti hukum-hukum ini, Anda seakan-akan melawan cara kerja dunia, dan itu membuat hidup sangat sulit. Ini bukan seperti seseorang yang menghukum Anda, tetapi hidup dapat terasa seperti hukuman karena Anda berenang melawan arus alam semesta. Jika Anda masih di sini, mari kita berbagi. Hukum mana yang telah Anda ikuti atau berencana untuk mulai Anda ikuti dari sekarang? Saya akan sangat senang mendengar pendapat Anda. Semoga Anda memiliki hari yang indah. Salam.